Nah lalu jadi Imam Abu Hanifah tuh Nabi itu menyuruhnya dengan tegas. Nah maka di dalam madhab Abu Hanifah sembahyang wajib itu selain sembahyang 5 waktu sembahyang witir. Nabi bila hendak jadi wajib sembahyang witir 4 madhab Abu Hanifah. Berarti bila ada menggawi berdosa. Nah kita Imam Syafi'i sembahyang witir itu ada wajib tapi namanya sunnah muakkad namanya. Apa arti sunnah muakkad itu? Mawadzaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa fil hadari wa fi sihhati wa fil maradi ujra Aisyah. Pengertian sembahyang sunnah muakkad itu adalah sembahyang yang hampir-hampir kada sunnah ditinggalkan Nabi, baik Nabi lagi berada di dalam kota atau Nabi keluar kota atau Nabi sakit atau lagi Nabi sehat. Empat keadaan ini digawe Nabi. Sembahyang apa namanya? Sunnah, cuma ada tambahan ketika levelnya jadi sunnah muakkad. Apa itu? Ya witir deh. Nah, Nabi safar digawe Nabi. Nah pokoknya bila kita sudah sembahyang Isya boleh witir. Ada juga sebagian ulama menyatakan sembahyang sunat ba'diyah dulu. Tapi pendapat yang paling kuat pokoknya bila sudah sembahyang Isya silakan langsung witir. Nah jadi bagi yang ada yakin bangun tengah malam witir aja dulu, sayang benar. Nah, namun yakin aja atau dugaan kuat, kalau yakin itu kan 100% dipresentasikan. Nah, kalau dugaan kuat itu 75%. Kalau ragu, nah itu 50-50, 50% ragu namanya. Karena itu di bawah ragu namanya waham. Nah ini sedikit benar, 25%. Setelah pembagiannya tadi pembagian urusan apa keyakinan kita dibagi oleh ulama usul fikih. Nah jadi bagi yang memiliki dugaan kuat ada keyakinan, nah kena aja ditunda aja sebelum witirnya di akhir malam, dan ini paling afdal. Kenapa jadi paling afdal? Karena bila kita bangun di tengah malam mulai startnya jam 2. Nah itu paling afdalnya malam. Jadi malam ini dibagi 3. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Nah lalu ada hadis Nabi yanzilu tabaraka wa ta'ala fi thuluthil akhiril baqi minal lail. Jadi Allah Ta'ala itu menurunkan rahmatnya pada begerimis lagi belurung. Nah Allah menurunkannya belurung jam berapa itu? Jadi ujar ulama menghitung jam Indonesia mulai jam 2 sampai menjelang adzan subuh. Nah tapi paling bagus selesai bangun dari adzan subuh, selesai banyak rahmatnya. Artinya bila parah sudah ada subuh selesai sedikit karena rahmatnya. Bila hendak karena bangunnya jam 2 itu rahmatnya. Nah makanya Nabi ini menyuruh apa? Namun awal isi malam kita dengan apa? Jangan guring nanti semalaman sampai subuh. Adalah diisi dengan tahajudnya dengan witir minimal serakaat. Kalau kita misalnya melakukan perjalanan jauh, namanya masafatul qasri, perjalanan jauh yang boleh kita mengkasar. Mengkasar itu memendekkan sholat yang 4 rakaat jadi 2. Nah ini ada keringanan. Nah, laisa alaikum junahun an taqsuru min shalah dalam Quran. Ada apa aja Allah Taala ketika memendekkan sholat yang 4 rakaat jadi 2. Cuma syaratnya ada 5 lah. Nah antara lain syaratnya pertama perjalanan yang kita lakukan masa fatul qasr itu marhalatain itu 16 farsah.
Nah ini hitungan Arab, kali kita langsung jadi Indonesia kan, dihitung oleh kiai yang dari Lasem, siapa ngarannya? Gus Maksud, Oke Maksud. Nah, Sidin Maulah, nama kitabnya Faidul Qadir, Fi Ajaibil Maqadir. Jadi hitungan satuan metrik Arab itu dipindahkan Sidin ke hitungan satuan Indonesia. Nah, jadi ukurannya ya sekitar 90 km perjalanan kita. Boleh memendekkan sholat, kamu kamar tamburan lah, ada boleh lah. Dan menghitung jaraknya itu dihitung berangkat, jarak pulang jangan dihitung. Aku kayak staful ya 50 kilo, bulik 50 berarti 100 menjamak kasarnya kan boleh. Buliknya jangan dihitung. Di kitab ini adalah walatuh safu muddatur rojo, jangan dihitung ujar ulama jarak buliknya meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang berbeda. Nah, maka kita nih lalu kita menjamak kasar biar tetap mana rantau 90 lah, rantau 90 lah, rantau 90 km. Nah, lalu jadian berangkat dari Gatot nih. Nah, dikatakanlah ada boleh menggawi jamak kasarnya di Gatot. Kenapa? Karena dia belum dihukumi keluar dari batasan wilayah Banjar. Jadi orang Banjar boleh jamak kasar di mana? Bila sudah melewati Tugu Pakenam. Nah ini harus banyak salah paham nih. Mengkasar di rumah, belum lagi keluar. Karena syarat orang Makassar itu di jalan, itu di jalannya harus meninggalkan sudah batas wilayah kota untuk Banjar Pakenam. Menurut pakai Banjar itu berbeda sedikit aja keluar berarti 4,5,7. Namun biar baru dulu mulai sini dulu jangan di Masjid Taqwa karena masih dalam batas wilayah Banjarmasin, belum dihukumi musafir jauh. Biar jadi ukuran musafir jauh 90 km itu pulang harus meninggalkan batas kota. Ini ulun nih anak mau mandirakan ini kadang anak mau mandirakan tuwintir nih kadang cuma ulun menyusun mandirannya dulu dari sini dulu sudah Kaisa belum menyusun mandirnya enak ujungnya tuwintirnya kita biar imbah maghrib karena di ujung mandir ulunnya kenapa sih jadi boleh makanya menjelaskan susunan prolognya bahasa ini. Nah ini biar berarti biar tulang nih jam 6 Basar sudah jam 6. Nah berarti dia keluarga rupanya macet maghrib jam berapa? 6.30. Terus biar sekarangnya di Muka TPR itu di TPR itu ada dangdutan. Lalu macet sejak lambat banget nih. Karena biar jadi tahu orang situ bulan-bulan kan malam jadi tahu atau di situ padang raji kita mau ada TPRI polisi itu raji atau di sebenarnya samsat hafal padahal buahnya tuh mau lu lalang aja. Nah lalu biar aku nih sampai berapa ini ya bisa jam 11 nih asa poler banyak kita menggawi ini sebagian nih di jalan sudah ada aku orang 60 sigar nih maka menggawinya apa berdahulu aja namanya jamak takdim. Jamak takdim itu sebagian di waktu yang kedua ditarik ke waktu pertama. Nah biar hendak menjamak apa nih maghrib dengan isya. Takdim itu didahulukan, dimajukan, ditarik sebagian bisa ditarik ke waktu maghrib. Nah aku jadi hendak apa menjamak takdim. Anak dia gabung
mata lagi sih lagi singgah, kau aja pakainya di rantau di mana cuma